Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan salat di malam Ramadan dengan iman dan mengharapkan ridha Allah, maka akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa bini'matillah la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil islam wal iman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada segenap saudaraku sekalian yang kami muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puasa adalah al-imsaku anil muftirat minal fajri ilal ghurub. Yang namanya puasa adalah menahan dari perkara-perkara yang membatalkan puasa, mulai dari fajar sampai ghurub atau tenggelamnya matahari. Maka untuk mengetahui atau kita memahami keabsahan puasa, kita harus tahu hal-hal apa saja yang bisa membatalkan puasa kita bersama. Dan bila kita tahu itu, maka kita bisa menghindari hal-hal yang menyebabkan batalnya puasa yang dilakukan seseorang. Di dalam hukum fikih, hal-hal yang membatalkan puasa itu ada 7 macam. Yang pertama adalah al-aklu wasyurbu. Orang yang dia itu makan dan minum secara sengaja. Ketika dia dalam keadaan puasa dan dia makan ataupun dia minum, maka melalui perbuatan itu puasanya akan batal. Namun ini mengecualikan daripada orang-orang yang dia dalam keadaan puasa dia lupa. Tanggal 1 bulan Ramadan, dia menyangka ini seperti hari biasa, maka dia makan dan minum enak saja. Dia tidak sadar atau dia lupa pada saat itu dia dalam keadaan puasa. Ketika seperti ini, Allah mengampuni kesalahannya dan puasanya tetap sah. Bahkan dalam hadis Rasulullah, fa innama at'amahullahu wa saqahu. Allah memberikan rizki kepada dia dengan memberi makan dia, memberi minum dia. Namun bila dia makan dan minum dengan sengaja, tidak ada unsur lupa dalam makan dan minum tersebut, puasanya batal. Maka dia wajib untuk mengqadha puasa di bulan selain Ramadan. Adapun perkara yang membatalkan puasa yang kedua adalah wusulu ainin ilal jauf mimman fadin maftuhin. Masuknya perkara atau sesuatu kepada lubang dalam tubuh yang lubang itu terbuka. Masuknya sesuatu kepada mulut, kepada lubang telinga, pada lubang hidung. Lubang-lubang yang di dalam tubuh ini ada. Saat puasa kok kemasukan sesuatu,
maka bisa menyebabkan batal puasanya. Maka kita harus hati-hati. Contohnya, saat puasa Ramadan ada orang memasukkan sesuatu di telinganya. Ini bisa membatalkan puasa. Ada orang dia ketika mandi dia dengan enaknya tanpa hati-hati, bahkan dia menyelam ke dalam air, kemudian di telinganya kemasukan air. Ini bisa menyebabkan batalnya puasa. Karena puasa harus mencegah hal-hal yang masuk pada lubang-lubang dalam tubuh kita bersama. Selanjutnya perkara yang membatalkan puasa adalah al-qai'u al-mut'ammadu fi. Orang yang dia sengaja muntah. Dia melakukan satu perbuatan hingga melalui perbuatan itu dia muntah. Maka ketika dia melakukannya, puasanya otomatis batal. Namun bila dia muntahnya bukan atas dasar kesengajaan. Katakanlah dia dalam keadaan hamil, kemudian dia pingin muntah-muntah. Bukan karena kesengajaan, tapi karena dorongan daripada keadaan yang tidak bisa ditahan. Maka ketika seperti ini, falaisa alaihi qada'un. Dia tidak qada' dan dia puasanya sah. Namun berbeda ketika dia sengaja membuat dia muntah. Contohnya, dia memasukkan sesuatu ke mulutnya hingga dia akhirnya pingin muntah. Ini menyebabkan puasa kita bersama batal. Hal keempat yang membatalkan daripada puasa adalah al-wat'u amdan. Bersenggama secara sengaja. Ini perkara yang sangat bertolak belakang daripada tujuan adanya puasa. Puasa itu tujuannya adalah menahan kita dari hawa nafsu. Tetapi dia saat puasa malah dia mensalurkan syahwatnya dengan senggama. Maka ketika seperti ini dia berarti membatalkan puasanya. Bila dia senggamanya pada waktu malam, oh ini tidak masalah. Sebagaimana di dalam Al-Quran, wa kulu washrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr summa atimmus syiyama ilal lail wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Bila dia itu saat puasa, dia tidak diperkenankan untuk bersenggama. Tapi bila dia malam hari setelah maghrib, dia makan, dia minum, dia senggama dengan istrinya, ini tidak masalah. Tapi kalau sampai dilakukan pada saat siang hari, maka bisa menyebabkan puasanya batal. Bahkan dia terkena satu hukuman membayar kafarah. Kemudian perkara kelima yang menyebabkan puasa seseorang batal adalah al-istimna, masturbasi. Sengaja dia melakukan perbuatan hingga dia keluarnya sperma, hingga spermanya keluar. Ini bisa menyebabkan puasa seseorang batal. Lalu apa bedanya dengan senggama? Kalau senggama, meskipun orangnya tidak mengeluarkan sperma, sekali seseorang dia melakukan senggama, berarti puasanya batal. Tetapi untuk batalnya puasa karena istimna atau sengaja mengeluarkan sperma, hukum batal ketika dia spermanya keluar. Ini merupakan perkara-perkara yang bertolak belakang daripada diwajibkannya puasa pada seseorang. Puasa itu agar kita semakin bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Sedangkan orang yang dia mengeluarkan sperma dengan sengaja, berarti dia mengikuti hawa nafsunya dengan tanpa kontrol.
Hal inilah yang menyebabkan orang meskipun dia tidak senggama tetapi dia mengeluarkan sperma, maka puasanya batal. Perkara yang keenam yang menyebabkan batalnya puasa adalah munculnya haid ataupun nifas. Bagi muslimah, dia malam hari sudah niat puasa, dia sudah menahan agar tidak makan, tidak minum, tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa. Namun pada saat perjalanan puasa, kok darah haid ataupun nifas keluar, pada saat itu berarti puasanya batal. Maka dia dengan adanya haid ataupun nifas meskipun sedikit, ini dia wajib untuk mengqadha puasa pada saat itu. Adapun yang ke-7 adalah al-jununu war-riddatu. Saat orang dalam keadaan puasa, dia mengalami gila ataupun dia keluar daripada Islam, murtad, naudzubillahi min dzalik. Dia ketika masuk bulan Ramadan, dia itu hilang ingatan atau bahkan dia itu pingsan. Ketika dia mengalami ini, berarti dia telah keluar dari standar orang yang sah melakukan ibadah. Hingga ketika orang mengalami ini, puasa yang dilakukannya adalah batal. Namun dari 7 perkara yang membatalkan puasa ini, yang perlu kita ketahui adalah bukan berarti ketika seseorang puasanya batal kemudian dia boleh makan dan minum seenaknya bahkan di tempat terbuka, tidak boleh. Ketika 7 perkara ini terjadi pada diri kita, berarti puasa daripada kita batal, namun kita wajib untuk al-imsak, menahan diri. Tidak boleh makan dan minum di tempat terbuka yang membuat orang lain mungkin merasa terganggu. Semoga 7 hal ini bisa kita jaga bersama hingga puasa Ramadan yang kita lakukan 1 bulan penuh bisa dengan sempurna kita lakukan. Puasa yang kita lakukan ketika sah ini akan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika selesai Ramadan, kita semua semoga kembali menjadi fitri, Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Demikian yang bisa kami sampaikan dari awal sampai akhir. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kesalahan dari kami makhluk biasa yang senantiasa salah dan lupa. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Subhanal malikil ma'bud, Subhanal malikil mawjud, Subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Subuhun qudus Rabbuna wa Rabbul malaikati wal ruh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Sallu sunnat at-tarawih
أتيني